Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Kodim 0733 Semarang, hadir lagi bersama saya Sersan 1 Kristianto dalam acara Teras Kodim 0733 Kota Semarang. Dalam pertemuan hari ini kita hadirkan narasumber kita yang sangat ceria, cerdas, dan selalu bersemangat. Perkenalkan, ini ibu kita, Ibu Indri Honihavana, selaku Ketua Persib Kartika Chandra Kirana Cabang 11 Kodim 0733 Kota Semarang. Perkenalkan diri Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabar keluarga Ibu? Alhamdulillah baik. Bapak sehat? Sehat. Anak-anak? Sehat. Sukses selalu buat Ibu sekeluarga. Hari ini atau yang kemarin, ini masih dalam rangka Hari Ibu yang ke-94 yang bertemakan Perempuan Berdaya Indonesia Semakin Maju. Yang pertama Ibu, satu pertanyaan, apa makna Hari Ibu bagi Indonesia maupun satuan kita? Makna Hari Ibu menurut saya adalah momentum untuk kita selalu mengingatkan kaum perempuan bahwa sudah saatnya kita sama-sama berjuang. Mungkin zaman dahulu kaum perempuan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Saat ini kita sama-sama berjuang untuk membangun bangsa Indonesia, karena kaum perempuan adalah madrasah pertama bagi putra-putrinya. Dan putra-putri inilah akan menjadi generasi penerus bangsa kita yang akan membuat Indonesia menjadi hebat, menjadi maju. Berarti intinya kita belajar dari pejuang-pejuang kita yang wanita zaman dulu seperti itu. Kita kaum perempuan sekarang harus berjuang, salah satunya untuk pembangunan bangsa ya, antara lain untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan putra-putrinya, juga untuk perbaikan nasib kaum perempuan itu sendiri. Sangat hebat jawaban dari Ibu kita. Selanjutnya Ibu itu selaku Ketua Persib di Kodim Kota Semarang. Mungkin ada kisah-kisah terdahulu yang menjadi motivasi Ibu, seperti sebagai istri prajurit, juga sebagai ibu, seperti di satuan kita yang dulu di batalion ada penugasan, mungkin ada sesuatu yang disampaikan atau nilai-nilai yang terbaik di masa Bapaknya tugas. Ya. Mungkin itu berarti suka duka ya Om ya. Jadi saya jawab, saya menikah dengan Bapak tahun 2002, berarti sudah 20 tahun pernikahan. 20 tahun. Dan itu awal-awal pernikahan memang tidak mudah kami menjalani karena keterbatasan segala macam. Kebetulan waktu kami menikah, Bapak saat itu masih Letnan 2 dan penugasan pertama Danton 3 dan penugasan pertama di Aceh. Batalion 700 BS saat itu. Sekarang menjadi Batalion 700 Rider. Tidak mudah, setelah itu kami harus berpisah karena penugasan. Kebetulan saat itu 2006 tsunami ya. Akhirnya mundur, yang harusnya pulang jadi mundur. Kami jadi terbiasa, yang bukan keluarga TNI mungkin ya, jadi terbiasa untuk mandiri dan segera beradaptasi dengan lingkungan. Tetapi saya selalu berprinsip dalam hidup saya, ini adalah pilihan saya, menikah dengan seorang prajurit. Tidak menyesal Bu ya? Insya Allah tidak menyesal. Yang penting sekarang kita harus bersyukur. Selama kita diberi kesehatan, kita harus bersyukur. Saya segera menyesuaikan. Saya senang dengan lingkungan yang dekat dengan anggota, karena unik. Kalau menurut saya unik, kehidupannya unik. Kita mengenal satu punya sama karakter lain. Masing-masing. Betul, ya. Apalagi batalion yang Makassar itu kan terkenal mungkin dengan keras, betul. Tetapi aslinya tidak seperti. Kalau kita bisa mengenal pribadi mereka, sebenarnya tidak. Semua daerah punya karakter masing-masing. Tetapi yang saya pegang adalah selama saya mendampingi Bapak bertugas, saya harus bisa dekat dengan anggota agar saya bisa mengetahui kehidupan anggota saya bisa mengetahui apa sih yang diinginkan oleh anggota saya. Dari pengalaman itu bisa saya sampaikan ke Bapak, misalnya kekurangan apa, menjadi bagian kami untuk saat menjadi pemimpin nanti kita harus seperti apa. Karena
dekat dengan anggota itu luar biasa. Menurut saya luar biasa. Kita tidak bisa hidup sendiri, Om. Kita makhluk sosial, kita butuh bantuan orang lain. Dan setelah dari Batalion 700 Rider itu kebetulan kan memang satuan yang susah air. Saat itu susah air. Apalagi tinggal petugasan bapaknya. Ya, betul. Jadi saya sudah terbiasa selama musim kemarau itu setiap pagi mbak jirigen air ngantri. Nyuci kadang di rumah Itu anggota. ibunya? Saya, iya. Iya, kadang pun jam 1, jam 2 malam kita nyuri-nyuri air di selang. Karena kan kalau jam segitu orang kan tidak bangun. Nah, kesempatan kita untuk mengisi air di jam seperti itu. Jadi sudah terbiasa. Saya juga kadang-kadang suka berpikir, kok bisa ya? Sementara kehidupan sebelum menikah, saya terbiasa tidak bekerja. Maksudnya tidak bekerja dalam arti pekerjaan rumah tangga. Tetapi setelah menjalani ke sini ya, kalau kita refleksi ke belakang, kok bisa ya seperti itu? Ternyata ya, mungkin semua itu campur tangan Tuhan. Ya, saya yakin, percaya, dan saya sih selama ini sangat bahagia sih. Menikmati ya? Iya, menikmati dekat dengan anggota, dan mungkin ya berbagi pengalaman buat adik-adik nanti yang saat nanti suaminya mungkin menjadi komandan satuan. Dekatlah dengan anggota karena itu adalah kesempatan emas. Kita punya keluarga baru. Kalau kita tulus, insya Allah anggota juga akan tulus. Saya yakin itu, percaya. Karena dari Batalion 700 Rider kemudian dipindah ke Pas Pampres, habis itu Bapak dipindah lagi di Posrat Malang, tarik lagi ke Setmipers, terus pindah ke Bandung, Palembang, Jakarta, sekarang Semarang. Saya dan anak-anak selalu mendampingi. Memang nggak mudah. Sepintas orang melihat di luar enak sekali ya. Tetapi kita menjalani nggak semudah yang orang kira. Betul. Tapi ya kata orang nggak usah dipikirkan berat-berat. Kita jalani apa yang ada di depan. Kita kan harus percaya bahwa setiap yang kita lakukan dengan ikhlas pasti ada balasan yang di atas. Yang pasti kesusahan Ibu Persit di masa di satuan itu waktu penugasan dia harus ngurus anak. Oh iya, jelas. Ya, terus sebagai Ibu Danton dia harus ngomong pesertanya biar tidak ada pelanggaran di luar, tidak ada penyelewengan untuk menjaga seperti itu. Bahkan zaman dulu kan karena satuan bertugas waktu di 700 Rider bertugas itu yang korum kan cuma sedikit ya. Jadi kami kebetulan saat itu pernah ada ketua kami yang mengharuskan di hari Sabtu itu kami harus kurve lapangan. Jadi dia ibu-ibunya aja. Jadi kita diwajibkan ada yang bawa lap, ada yang bawa sapu lidi, ada yang bawa pel. Jadi kita harus membantu bapak-bapak yang korum ini untuk membersihkan lingkungan. Jadi kami sudah terbiasa, misalnya genteng bocor, kami saling bau-bau, misalnya ada yang pintunya rusak, kita belajar sendiri ke tukang beli bahan bangunan, ini apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibeli ini Pak. Jadi kita belajar sih. Makanya saya bilang kesempatan emas kita adalah kalau kita dekat dengan anggota. Karena anggota itu baik kok. Kalau kita tulus, rezeki itu nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Maksud saya, rezeki tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga rezeki kita punya anggota yang baik, rezeki kita ketemu dengan orang baik, kita sehat. Bahkan saat saya sakit pun yang menemui juga anggota, bukan suami. Gitu. Jadi saya alhamdulillah di setiap tempat penugasan saya selalu punya keluarga baru. Alhamdulillah untuk jawaban yang sangat baik dari Ibu. Mungkin sebagai pengalaman adik-adiknya yang mungkin masih di satuan awal, di satuan tempur, jadi tidak memandang semua itu dengan indah pada akhirnya. Tapi proses perjalanan sebagai ibu, anak-anak dalam penugasan itu betul. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan bahwa yang punya pangkat adalah suami. Ya, kita ibu-ibu ini hanya pendamping. Kita tidak berhak menyuruh bapak-bapak dengan mungkin mohon maaf dengan kata-kata yang kasar, atau mungkin kita merasa sebagai istrinya pimpinan, terus kita bersikap kurang pantas kepada umum, jangan. Karena kita akan butuh mereka gitu loh. Kita akan butuh mereka. Kita nggak bisa hidup sendiri kok, saya bilang. Makanya saya selalu bilang, saya selalu bersyukur setiap bapak penugasan itu selalu di lingkungan yang
ada anggotanya gitu. Betul. Karena saya setiap saya butuh Persatuan. bantuan, kita bisa sharing, kita saling bisa berbagi, belanja sama-sama gitu. Kadang kita pergi belanja waktu penugasan itu kan harus terkoordinir sama provos. Jadi kita Provos, berangkatnya naik truk. Kakorumnya juga. Ya harus ada. Jadi enjoy sih, saya nggak merasakan ini ya. Yang penting suami-suami saat penugasan di tempat tugas kita doakan yang baik-baik, pulang berangkat dan pulang kembali dengan selamat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, pesan dari Ibu kepada anggota kita di Kodim 073 Kota Semarang yang intinya kepada ibu-ibunya agar mereka termotivasi, semangat membantu tugas suami dalam kegiatan seperti Babinsa dan sebagainya. Ya. Pesan buat ibu-ibu semuanya. Jadi sebagai yang mungkin yang saat ini karena suami jabatannya adalah Komandan Kodim, jadi saya sebagai yang tertua untuk ibu-ibu, saya berpesan pada ibu-ibu untuk tetap memperhatikan gizi keluarga, gizi suami dan anak-anak, karena bapak-bapak ini pekerjaannya sudah sangat berat ya Bu ya, tidak kita tambahin beban dengan macam-macam permintaan dari ibu-ibu. Dan saya titip pesan juga kepada ibu-ibu anak-anak yang sudah dewasa untuk tidak membuli temannya, tidak membuli kekurangan fisik temannya, tidak membuli temannya yang kurang mampu, tidak menyakiti temannya, tidak merugikan temannya, tidak merugikan orang lain, dan hormati orang tua, terutama ibu ya, karena memang jalan kesuksesan kita itu salah satunya adalah ridho dari dan doa dari seorang ibu. Kalau menurut saya seperti itu ya Om ya, karena saya kebetulan orang tua saya sudah almarhum dua-duanya. Ada sisi saya yang saya kehilangan doa gitu. Saya kehilangan doa, saya kehilangan restu dari orang tua saya yang akhirnya hanya saya dapatkan dari ibu saya yang dari bapak. Jadi saya pesan sama ibu-ibu, tolong anak-anaknya dijaga ya Bu ya. Mulai dari kecil saya yakin kalau ibu-ibu sering mengingatkan anak-anak, saya yakin bangsa kita akan bisa menjadi bangsa yang besar. Karena anak-anak ini kan akan menjadi generasi penerus kita, akan menjadi pemimpin kelak, mereka yang akan menggantikan tongkat estafet kepemimpinan. Kembali ke tadi, ibu adalah madrasah bagi anak-anak kita ke depan. Jadi kalau ibu pendidikan madrasahnya baik, maka anak-anak ke depan akan baik. Dan Indonesia akan makin maju, akan menjadi bangsa yang besar. Terima kasih. Baik rekan-rekan sedulur Kodim 0733 Kota Semarang, demikianlah wawancara kita dengan Ibu Indri Yuliapana selaku Ketua Persib Cabang 11 Kodim 0733 Kota Semarang. Makna hari ini adalah dalam agama kita Islam menyampaikan ibumu baru bapakmu. Maka makna ibu lebih tinggi 3 kali dari bapak. Intinya adalah hormati ibumu, sayang ibu, doakan selalu. Demikianlah podcast siang hari ini dalam acara Teras Kodim 0733 Kota Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.